Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melaksanakan satu kewajiban, yaitu salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan juga untuk menyambut hari akhir nanti. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di antara sebab terbesar untuk kita bisa istiqomah dan teguh di jalan agama Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, al-irtibatu billahi fi kulli mawaqi'il hayah. Senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi kehidupan. Saat lapang, saat sempit, saat diberi kemudahan, saat diberi kesulitan, saat ditimpa anugerah, saat diberikan anugerah, saat ditimpa musibah, hendaknya dia senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala serta meyakininya hal tersebut adalah kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana Suhaib bin Sinan radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh perkaranya adalah kebaikan untuknya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak akan terjadi pada orang lain kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Ketika ditimpa kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebaikan untuknya. Fa in asabathu dharra, ketika ditimpa kesempitan, kesusahan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka hal yang tersebut juga
baik untuk dirinya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, hendaknya senantiasa kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dunia kita dan juga untuk kelancaran akhirat kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melaksanakan ibadah, dimudahkan segala urusan dunianya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita senantiasa istiqomah dan teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah al-irtibatu bil Qur'anil Karim, tilawatan, hifdzan, tadabburan wa tadbiqan fi kulli hayah. Yaitu senantiasa terhubung dengan Al-Qur'an, baik tilawah, menghafalnya, mentadaburinya, dan juga menerapkannya dalam kehidupan. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sejenak mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengingat tugas dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan tujuan kita hidup di dunia ini yaitu meniti siratal mustaqim. Untuk memahami siratal mustaqim, tentu kita harus memahami tentang sejarah penciptaan manusia. Yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk lainnya untuk bersujud sebagai sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam, yang mana semuanya bersujud kecuali satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang enggan sujud, yaitu iblis laknatullah alaihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Kenapa engkau enggan bersujud wahai iblis?" "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Iblis menjawab bahwasanya aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi iblis ini sesat. Karena bukan dia karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, tetapi karena dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumi iblis bahwasanya dia telah sesat dan akan dilaknat sampai hari kiamat, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan sampai hari ditegakkannya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kemudian apa yang diinginkan oleh iblis? Yaitu iblis bersumpah, qala fa bima ahwaitani laqudannahum siratal mustaqim. Sebagaimana engkau telah menghukumi aku sesat, maka aku akan menghalangi Adam alaihissalam dan keturunannya untuk meniti siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku benar-benar bersumpah akan mendatangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, juga dari belakang mereka. Wa min aymanihim, dari sisi kanan mereka. Wa min syama'ilihim, juga dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepadamu. Imam Qatadah rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya iblis dan keturunannya para setan akan datang kepada manusia dari depan mereka, yaitu membuat keraguan-raguan tentang adanya hari kiamat, dibuat mereka tidak yakin tentang adanya hari pembalasan, hari perhitungan, dibuat ragu akan adanya surga dan neraka. Kemudian dari belakang mereka, iblis dan setan akan menghias perkara dunia dan mengajak mereka kepadanya, sehingga manusia akan cenderung mencintai dunia. Kemudian dari sisi kanan mereka akan membuat iblis akan membuat manusia akan menunda-nunda kebaikan dari diri mereka, serta menghiasi kejahatan dan kemaksiatan sebagai perkara yang indah. Kemudian dari sisi kiri, yaitu akan mensamar-samarkan urusan agamanya. Inilah sumpah iblis laknatullah alaihi, akan menghalang-halangi manusia dari siratal mustaqim. Lantas apa itu siratal mustaqim? Sehingga iblis bersumpah
akan menghalangi Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya agar manusia tidak meniti ini. Siratal mustaqim dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 32 kali. Namun dalam khutbah kali ini kita akan mengambil 3 ayat berkaitan dengan siratal mustaqim. Yang pertama tadi dalam Quran surat Al-A'raf, kemudian dalam Quran surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Bahwa ini adalah jalan, katakanlah bahwasanya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus ini. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kalian bertakwa. Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ditanya, apa itu siratal mustaqim? Maka beliau menjawab, yaitu jalan yang kami ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW di pangkalnya, dan jalan tersebut berujung di surga. Di samping kiri dan kanan jalan tersebut terdapat banyak jalan-jalan kecil. Kemudian ayat yang ketiga yang akan kita bahas berkenaan dengan siratal mustaqim adalah ayat yang sering kita baca. Bahkan kita diwajibkan untuk membacanya minimal sehari 17 kali, yaitu dalam Quran surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah aku jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Fatihah adalah ada untuk dirinya sendiri, ada untuk hambanya. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini adalah antara hubungan aku dengan hambaku. Kita meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta tolong dalam hal apa? Di ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, yaitu fi'il amr yang menunjukkan ketika dari yang rendah menuju yang ketinggi adalah menunjukkan permohonan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwasanya siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, jalan yang gamblang yang bisa mengantarkan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala dan surganya, yaitu dengan mengenal kebenaran dan serta mengamalkannya. Kemudian lantas siapakah? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas? Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat lain, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang bersama Allah, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu dari para nabi. Kemudian wasiddiqin, yaitu orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, yaitu para martir, para pejuang fisabilillah yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan wassalihin, yaitu jalan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Kaum muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum, kendati kita telah memeluk agama Islam yang artinya kita sedang meniti siratal mustaqim di atas tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan kita untuk memohon ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa? Karena kita dalam hidup ini sejatinya adalah kita sedang berperang dengan setan, yang mana setan berusaha untuk menyesatkan kita agar walaupun kita Islam tetapi kita masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kita masih jauh dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari agama Islam ini. Maka dari sinilah kita harus merenungi bahwasanya kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di atas siratal mustaqim.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita selain kenikmatan yang dapat kita rasakan atau yang dapat kita lihat dengan mata kita, ada nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang jarang di antara kita menyadari dan mensyukurinya. Nikmat tersebut adalah nikmat hidayah siratal mustaqim. Nikmat hidayah siratal mustaqim, jalan yang lurus, Islam yang murni, yang dititik oleh seorang hamba dengan melaksanakannya dengan secara kafah, secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupannya. Nikmat hidayah siratal mustaqim adalah nikmat yang besar bagi seseorang. Tidak semua orang Allah beri nikmat mulia ini. Nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang dimaksud hidayah dalam ayat ini yaitu mencakup dua makna, yaitu hidayah untuk mendapat petunjuk siratal mustaqim dan juga hidayah untuk tetap istiqomah dalam meniti di atas siratal mustaqim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, hidayah mendapat petunjuk siratal mustaqim adalah hidayah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama-agama selain agama Islam. Adapun hidayah dalam meniti siratal mustaqim adalah mencakup seluruh pengilmuan dan melaksanakan ajaran agama Islam secara terperinci. Doa untuk mendapat hidayah ini termasuk doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat bagi seorang hamba. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang untuk memanjatkan doa ini di setiap rakaat salat karena betapa pentingnya doa ini. Akhirnya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sampai akhir hayat kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرته اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.